Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang berbahagia, dalam berdakwah ada 4 metodologi yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang pertama dengan hikmah, yang kedua pelajaran yang baik, yang ketiga membantah dengan cara yang baik, dan yang keempat berlemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat dari Allah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka, dan sekiranya kamu kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Saudara-saudariku yang mulia, kita berdakwah kepada manusia harus dengan cara yang lemah lembut, dengan bijaksana, membantah manusia dengan cara yang baik, dan juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pelajaran yang baik saat kita menyebarkan agama Islam. Apalagi kita berdakwah kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, terutama kepada anak kita perempuan. Kita harus berlemah lembut agar di saat dia menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya gembira dan senang dan leluasa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan ini saya mengajak anak saya yang bernama Nashwah Nizal Syahrul, karena dia ingin bertanya sesuatu hal yang mengganjal di hatinya, sehingga saat dia mengetahui dan mengerti maksud dari suatu perintah dari Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melaksanakannya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Anakku Nashwah Nizal Syahrul, apa pertanyaan yang ingin kamu sampaikan? Babah, kenapa perempuan balighoh wajib menutup aurat? Kenapa perempuan balighoh wajib menutup aurat? Anakku, ketahuilah, ada 3 alasan kenapa perempuan yang sudah balighoh wajib menutup auratnya. Yang pertama, karena hal itu adalah perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita muslimah, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita
agar seluruh wanita, para istri, anak perempuan, dan wanita muslimah, mereka untuk menutup auratnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Kemudian perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikunjungi oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Saat itu Asma berpakaian tipis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya dan berkata kepada Asma, "Wahai Asma, innal mar'ah idza balaghatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadza wa hadza." Sesungguhnya wanita apabila telah masuk usia balighah tidak boleh terlihat dari seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Wajah yaitu dari mulai rambut tumbuh di atas, kemudian ke telinga, lalu ke bawah dagu. Inilah yang boleh diperlihatkan atau ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahrammu. Kemudian kedua telapak tangan maksudnya adalah telapak tangan dan punggung tangan, kemudian sampai ke pergelangan, ini boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Selain itu, semua harus tertutup dan tidak boleh diperlihatkan. Inilah yang pertama yang menjelaskan bahwasanya wajib menutup aurat bagi perempuan yang sudah balighah dari perintah Allah dan juga perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahai anakku, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis sahih At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Al-mar'atu 'auratun. Innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan." Perempuan itu adalah aurat. Sesungguhnya apabila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan menghiasinya, sehingga kaum laki-laki melihatnya dengan penglihatan yang bernafsu syahwat. Dan hal itu adalah perhiasan yang dimasukkan oleh syaitan kepada perempuan yang keluar dari rumahnya, apalagi kalau dia tidak menutup auratnya. Yang ketiga, wahai anakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis sahih Muslim bahwa beliau belum melihat dua golongan yang mereka menjadi penghuni neraka. Di antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Perempuan yang mereka berpakaian tetapi mereka telanjang. Mereka menggoda laki-laki dan berjalan berlenggak-lenggok ke arah kiri dan ke arah kanan. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Artinya mereka tidak menutup auratnya. Rambut mereka terbuka sehingga laki-laki yang bukan mahram melihat mereka. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak akan masuk ke surga
dan tidak akan mencium aroma surga. Karena aroma surga ini sudah tercium sejauh jarak 500 tahun perjalanan. Inilah ancaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bagi perempuan yang sudah balighah tapi dia tidak menutup auratnya. Saudara-saudariku yang berbahagia, inilah alasan yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW kenapa wanita yang sudah balighah wajib menutup auratnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.